Pernah kepikiran nggak sih, apa kita bisa ngatasin masalah lingkungan cuma dengan jadi lebih kaya? Apa mungkin justru pertumbuhan ekonomi itu solusinya, bukan masalahnya? Oke, yuk kita bedah pertanyaan besar ini dan telusuri sebuah ide yang menjanjikan keduanya. Udah puluhan tahun, para ekonom dan aktivis lingkungan tuh sering banget dihadapin sama pilihan yang kelihatannya mustahil. Kita harus ngorbanin pertumbuhan ekonomi demi planet ini, atau ngorbanin planet ini demi pertumbuhan. Di satu sisi, ada yang namanya ekonomi cowboy. Ini pola pikir yang nganggep sumber daya alam itu nggak ada habisnya. Fokusnya cuma numpuk kekayaan, dan ya gitu deh, cuek sama dampak lingkungannya. Nah, di sisi lain, ada ekonomi antariksawan yang melihat bumi kita ini sebagai sistem tertutup. Semua yang kita buang, ya harus kita perhitungkan. Terus gimana cara nyatuin dua pandangan ini? Nah, di tengah dilema ini, muncul satu ide yang, wah, kedengarannya keren banget dan penuh harapan. Sebuah teori yang namanya kurva lingkungan Kuznets, atau EKC, yang intinya bilang, tenang, kita bisa kok dapat dua-duanya, jadi kaya sekaligus punya lingkungan yang bersih. Tapi gimana caranya? Kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan kan? Oke, mari kita bongkar janji dari kurva yang terkenal ini. Ini dia nih bintang utamanya, kurva yang bentuknya kayak huruf U kebalik. Teorinya sebenarnya simpel. Waktu negara baru mulai industrialisasi, pas masih miskin, pertumbuhan ekonomi pasti bikin kerusakan lingkungan makin parah. Tapi setelah pendapatan per kapitanya nyampe di titik tertentu, biasanya sekitar 8.000 sampai 10.000 dolar, masyarakatnya jadi cukup makmur buat mulai mikirin kualitas hidup. Hasilnya, polusi mulai turun. Intinya sih, jadi kaya dulu, baru bersih kemudian. Kedengarannya masuk akal banget ya, tapi pertanyaan kuncinya adalah, emang apa sih mekanisme ekonomi yang benar-benar bisa bikin kurva ini bisa berbalik arah? Jadi, di balik layar tuh ada tiga kekuatan yang saling tarik-menarik. Pertama, efek skala. Ya jelas, makin besar ekonominya, makin banyak juga sampahnya. Ini yang bikin kurva naik. Terus ada efek komposisi. Ekonomi mulai geser nih, dari industri berat yang kotor ke sektor jasa dan teknologi yang lebih bersih. Dan yang paling penting, efek teknik. Investasi di riset dan pengembangan itu ngelahirin teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, kurva ini cuma bakal turun kalau efek teknik ini lebih kuat daripada efek skala. Teori yang elegan emang selalu menarik, tapi beneran kejadian nggak di dunia nyata? Coba kita cek datanya deh. Nah, di sini ceritanya mulai rumit. Buat polutan lokal yang dampaknya bisa kita rasain langsung, kayak sulfur dioksida yang bikin hujan asam, kurva ini kelihatannya bener loh, kita bisa lihat di grafik A. Tapi, buat polutan global yang nggak kelihatan kayak CO2, wah ceritanya beda jauh. Seperti yang ditunjukin grafik B, hubungannya malah lurus aja. Makin kaya, makin banyak emisinya. Jadi, buat masalah perubahan iklim, kurva ini gagal total. Coba kita zoom in ke negara kita sendiri, Indonesia. Datanya nunjukin hubungan yang jelas banget. Garis lurus yang terus naik antara pendapatan per kapita sama emisi CO2. Nggak ada tuh tanda-tanda mau belok ke bawah. Ekonomi kita kan masih bergantung banget sama energi fosil dan industri yang boros sumber daya. Jadi ya, pertumbuhan dan polusi masih jalan barengan. Bahkan kalau kita lihat di skala yang lebih kecil, teorinya goyah. Studi kasus di Bali ini nunjukin sebuah paradoks. Bukannya makin baik, peningkatan pendapatan dari pariwisata massal, malah memicu konsumsi berlebihan dan bikin krisis sampah makin parah. Di sini, kemakmuran justru jadi pemicu masalah lingkungan. Oke, jadi kenapa sih teori yang kelihatannya menjanjikan ini kok sering banget gagal dalam prakteknya? Jawabannya ada di asumsi-asumsi dasarnya yang ternyata keliru. Teori ini punya 3 kelemahan mendasar. Pertama, irreversibilitas. Ada kerusakan yang nggak bisa dibalikin lagi. Kita nggak bisa beli kembali spesies yang udah punah atau hutan yang udah ditebang. Kedua, masalah surga polusi. Negara kaya kelihatannya bersih, padahal mereka cuma mindahin pabrik kotornya ke negara berkembang yang nanggung polusinya. Dan ketiga, sensitivitas data. Ternyata kurva ini rapuh banget, cuma berlaku buat beberapa jenis polusi tertentu aja. Nah, ini beda banget pola pikirnya. Di satu sisi ada hipotesis pasif yang bilang kita terlalu miskin buat peduli lingkungan, jadi ya udah, tunggu aja nanti juga beres sendiri kalau udah kaya. Di sisi lain, ada model aktif yang bilang pertumbuhan berkelanjutan itu cuma mungkin kalau kemajuan teknologinya bisa ngalahin laju pertumbuhan output. Nah, ini dia intinya. Kemajuan lingkungan itu bukan sesuatu yang otomatis datang bareng kekayaan. Itu adalah sebuah pilihan. Tanpa ada kebijakan yang kuat, tanpa ada dorongan inovasi, efek skala akan selalu menang dan bakal terus menghasilkan lebih banyak polusi daripada yang bisa diatasi oleh teknologi.
Oke, kalau nunggu aja bukan jawaban, terus gimana dong solusinya? Jawabannya ada di satu konsep yang namanya decoupling atau pemisahan. Tujuan utamanya itu bukan cuma ngerem kerusakan, tapi mencapai yang namanya pemisahan absolut. Coba bayangin grafik di mana garis PDB-nya terus naik ke atas, sementara garis dampak lingkungannya benar-benar turun ke bawah. Inilah tujuan akhir dari ekonomi hijau, di mana pertumbuhan ekonomi beneran terpisah dari kerusakan lingkungan. Buat Indonesia, ini artinya kita harus proaktif. Ada 3 hal penting yang harus jadi pilihan kebijakan. Pertama, percepat transisi energi. Kedua, dorong pergeseran struktur ekonomi kita, dari yang boros sumber daya ke yang berbasis pengetahuan. Dan ketiga, terapkan regulasi yang ketat buat memicu inovasi, bukan malah nungguin inovasi itu muncul sendiri. Ada satu kutipan yang ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri bukanlah musuhnya, tapi pertumbuhan yang nggak diatur dan nggak punya arah. Nah, itulah masalahnya. Justru pertumbuhan yang dipandu sama inovasi dan kebijakan yang cerdas bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk kebaikan. Pada akhirnya, kurva Kuznets ini ngasih kita pelajaran yang berharga banget. Jangan nunggu kaya untuk jadi bersih. Kita harus memilih untuk tumbuh dengan cara yang bersih dari sekarang. Jadi, sekarang pertanyaannya balik ke kita semua. Model pertumbuhan seperti apa yang bakal kita pilih untuk masa depan?